faktor utama penyebab gaya hidup antara lain adalah bagaimana dia tidak sehat, kemudian tidak aktifan fisik, ya, pola hidup yang kurang bisa jarang bergerak, kemudian merokok dan stres terutama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang terhormat pada manajemen Yakes Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan acara webinar pada pagi hari ini. Kemudian para peserta webinar yang saya hormati, para karyawan Telkom, Telkom Group, dan para pensiunan yang tergabung dalam P2Tel di seluruh Indonesia di mana saja. Kami di sini dari Yakes Area 2 Jakarta, saya sendiri perkenalkan diri Dr. Agung Nugroho dan nanti akan didampingi oleh Saudara Roza Armelia Hase atau yang dikenal sebagai Mbak Ocha, dan juga ada Mas Rifki Budi Wirawan, nanti akan bersama-sama kita untuk membahas mengenai webinar pada pagi hari ini, di mana judul materi pada pagi hari ini adalah mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan sejahtera di era pandemi COVID-19. Karena pada saat ini kita masih mengalami wabah pandemi COVID-19. Tema pada pagi hari ini ada hubungannya, ada kelanjutannya daripada Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei. Ya, di mana pada tanggal 29 Mei 2020 ini tema daripada Hari Lanjut Usia Nasional adalah lansia sehat, mandiri, diwujudkan dari keluarga yang sehat. Dan ini merupakan momen daripada PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang merupakan salah satu protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Yang sama-sama kita ketahui, misalnya kita harus mencuci tangan dengan air bersih, kemudian pakai masker, kemudian kita harus jaga jarak atau physical distance, kemudian bagaimana kita adab kita kalau kita batuk atau bersin, kemudian higiene dan sanitasi, kebersihan diri dan lingkungan harus kita jaga. Di mana itu semua adalah dalam rangka menyambut new normal life atau kehidupan baru yang normal, ya, ataupun di dalam bahasa Indonesianya baik yang pada bertanya apa sih, ya, bisa kita katakan bahwa itu selalu ada suatu tatanan kehidupan yang baru, ya, di mana kita harus akan menyambut aktivitas yang seperti biasa, tapi dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang baik yang pada bertanya, apa sih yang disebut lansia atau lanjut usia? Ya, WHO, yaitu suatu badan organisasi kesehatan di bawah PBB, World Health Organization, menetapkan bahwa batas usia lansia itu adalah di atas 60 tahun. Jadi siapapun dia, laki-laki atau perempuan, di atas 60 tahun itu disebut sebagai lansia. Ya, walaupun saat ini ada kriteria baru yang mengatakan bahwa umur 16 sampai 65 tahun itu disebut pemuda, ya. Tapi kita tetap memakai kriteria ini, ya, di mana dibagi lagi di sini middle age atau pertengahan, umur 45 sampai 59 tahun, kemudian lansia 60 sampai 74 tahun, kemudian masa tua atau old 75 sampai 90 tahun, dan very old, ya, itu lebih dari 90 tahun. Nah, definisi sehat itu sendiri kalau kita bisa disebutkan menurut kriteria WHO juga bahwa adalah suatu keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif, sosial, dan ekonomi.
Sedangkan mandiri itu sendiri dikategorikan dapat melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sehari-hari tanpa bantuan dari orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya permasalahannya adalah apa? Permasalahan daripada usia lanjut kita ini adalah yang pertama, angka harapan hidup di Indonesia itu yang makin lama makin bertambah. Ya, kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 1980, 1990 sampai tahun 2018, tahun 2019, usia harapan hidup makin lama makin bertambah. Ya, yang terakhir tahun 2018-2019, angka usia harapan hidup kita itu sudah hampir mencapai 72 tahun. Demikian juga dengan jumlah usia daripada lansia itu juga bertambah, ya, persentasenya juga akan bertambah. Mengapa ini bisa terjadi? Barangkali di sini adalah kesadaran kesehatan daripada mereka itu cukup baik, makin hari makin baik. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan, ya, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang makin baik dengan adanya posyandu lansia, kemudian ada posbindu, kemudian ada bagian poliklinik geriatri dan lain sebagainya, sehingga perhatian kesehatan terhadap usia lanjut itu akan bertambah baik dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sama-sama kita ketahui bahwa lansia itu mempunyai ciri-ciri, ya, sama-sama kita ketahui ciri-ciri yang terjadi kalau seseorang itu sudah mencapai lanjut usia adalah saya bagi 3 kategori, ya. Yang pertama adalah suatu kemunduran fisik ditandai dengan kulit yang makin mengendur, ya, atau keriput, kemudian rambut makin memutih atau rontok, ya, atau kebotakan, walaupun belum mencapai lansia juga ada yang sudah beruban, ya. Kemudian gigi yang mulai tanggal, kemudian penglihatan yang kabur, dan pendengaran yang agak berkurang, ya, pendengaran berkurang. Kemudian selanjutnya mudah lelah, kemudian gerakan makin lamban, dan yang selanjutnya adalah timbunan lemak di perut atau panggul. Kemudian yang B adalah kemunduran fungsi kognitif, ya. Ini ada hubungannya dengan neurologis atau saraf, di mana refleks atau keseimbangan itu menurun, di mana orang lansia itu mudah sekali jatuh, kepleset dan sebagainya. Kemudian mudah lupa atau pikun. Nah, ini sering juga kita dapati. Selanjutnya ada gangguan fungsi luhur, ya, di mana ada gangguan di dalam mengungkapkan sesuatu dalam bahasa, kemudian memori, persepsi, dan emosi. Kemudian yang C adalah kemunduran fungsi psikoemosional dan sosial, ya, misalnya mudah emosi, tersinggung, menjauhkan diri dari pergaulan sosial, ya, rendah diri, dan juga ada terdapat gangguan seksual, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Oke, selanjutnya. Penyakit yang banyak terdapat pada lanjut usia, ya, sebenarnya banyak, tetapi yang kita titik beratkan di sini ada beberapa penyakit. Yang pertama adalah hipertensi, ya, atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus yang kita kenal sebagai penyakit kencing manis, kemudian stroke, ya, baik stroke karena pendarahan maupun dari penyumbatan di pembuluh darah di otak, kemudian kanker, ya, tumor ganas, kemudian katarak, osteoporosis atau pengeroposan tulang, artritis atau peradangan sendi, kemudian malnutrisi, ya, atau ada kesalahan dalam gangguan dalam pemberian makanan, ya, nanti akan dibahas oleh Mbak Ocha tentang gizi. Kemudian penyakit jantung koroner, ya, penyumbatan pembuluh darah koroner jantung, dan penyakit ginjal, ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang paling sering dan perlu mendapat perhatian pada lansia.
Oke. Nah, di antara penyakit itu yang paling sering terjadi dan perlu perhatian adalah penyakit yang disebut sebagai penyakit degeneratif atau PTM atau penyakit tidak menular. Yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya, di mana kita ketahui klasifikasi tekanan darah baik sistolik dan diastolik, ya, bisa dilihat di sini, di mana normal, kemudian prehipertensi, hipertensi yang grade 1 dan hipertensi yang grade 2, ya. Jadi kita dalam pemilih melakukan tekanan darah, hasilnya bisa dilihat apakah kita masuk hipertensi, prehipertensi, hipertensi grade 1 ataupun hipertensi grade 2. Nah, kemudian penyakit selanjutnya adalah stroke atau penyakit pembuluh darah otak, yaitu gangguan peredaran darah otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak yang bersifat akut dan dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Ya, paling sering penyebabnya akibat darah tinggi, ya. Walaupun ada juga yang bukan karena darah tinggi, misalnya karena pengentalan darah, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Ya, ini banyak sekali didapat pada lansia, ya, ataupun belum mencapai lansia juga sudah banyak sekali terjadi, yaitu gejala klasik, ya, pada diabetes mellitus, ya, digambar kalau Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan gejala-gejalanya, ya, 3P, ya, sering lapar, kemudian sering haus, kemudian sering buang air kecil, ya, kemudian ada tanda-tanda yang lain, misalnya cepat ngantuk, kemudian nyeri ataupun sering kesemutan, kemudian gangguan penglihatan, ya, mata sering kabur, kemudian penurunan berat badan yang cepat dalam waktu yang singkat, kemudian juga gangguan seksual yang tidak wajar. Ya. Nah, gejala klasik itu ditambah dengan pemeriksaan gula darah, puasa, dan sesudah makan. Ya. Nah, ini yang kita bisa mendiagnosa apakah seorang menderita diabetes mellitus. Kemudian penyakit jantung koroner, tadi sudah dibahas, ini juga ada hubungannya juga dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, yaitu terjadi penyempitan atau penyumbatan kelainan pembuluh darah koroner jantung yang akan berakibat fatal bila tidak cepat diberikan pertolongan. Ya. Oke, selanjutnya. Kemudian ini osteoporosis atau pengkeroposan tulang, ya. Ini juga sering terjadi, ya, penyakit yang ditandai oleh massa tulang yang rendah, kekuatan tulang yang rendah akibat gangguan mikroarsitektur jaringan atau matriks tulang, ya, sehingga akan mengakibatkan tiba-tiba jatuh kemudian patah di tulang, terutama di tulang femur, ya, di ujung, itu mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, ya, nanti ada hubungannya dengan penyakit COVID-19 ini, di mana terjadi peradangan kronis paru dalam jangka waktu lama sehingga aliran udara ke paru terhalang, pembengkakan dan lendir dahak akibat terjadinya kesulitan dalam bernapas. Ya, biasanya penyebabnya adalah kok yang berat dalam jangka waktu lama, kemudian polusi, asma kronis, kemudian pada lansia, dan ada faktor riwayat penyakit keluarga yang menderita penyakit PPOK. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah faktor risiko tinggi dan komorbid atau penyakit penyerta yang merupakan suatu penyebab kematian yang terbanyak pada COVID-19. Ya. Pada saat ini kita tidak bisa lepas dari penyakit ini, di mana dari hasil penelitian rumah sakit rujukan daripada COVID-19 ini yang di Jakarta, ada Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, RSPAD Gatot Subroto, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina, didapatkan bahwa faktor risiko tinggi yang paling banyak menyebabkan penyebab kematian terbanyak pada COVID, antara lain adalah lanjut usia,
kemudian obesitas, kemudian hipertensi atau darah tinggi yang sudah terjadi komplikasi, kemudian diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sudah terjadi komplikasi atau tidak terkontrol, kemudian penyakit paru, ya tadi asma kronis, pneumonia, PPOK, dan TBC yang tidak terkontrol, kemudian penyakit jantung, ya mulai dari gagal jantung dan penyakit jantung koroner, kemudian penyakit ginjal, ya di mana terjadi gagal ginjal atau yang sedang dilakukan hemodialisa atau cuci darah, kemudian pada kanker terutama yang stadium lanjut, kemudian pada keadaan yang lelah ataupun stres berat, ya misalnya pada tenaga kesehatan yang bekerja dengan berat di rumah sakit sehingga terjadi kelelahan yang amat sangat, dan ada riwayat kontak dengan penderita COVID-19, ya. Nah, ini semua akan menyebabkan imunitas atau kekebalan tubuh seseorang itu akan menurun, dan ini merupakan faktor penyebab kematian terbanyak pada penyakit COVID-19. Oleh sebab itu, sebisa mungkin ini semua faktor ini harus kita hindari atau kita minimalkan. Selanjutnya. Nah, ini suatu pengulangan kembali, ya. Faktor utama penyebab gaya hidup antara lain adalah bagaimana dia tidak sehat, kemudian tidak aktifan fisik, ya, pola hidup yang kurang bisa jarang bergerak, kemudian merokok dan stres terutama akan menyebabkan penyakit hipertensi, ya, hiperlipidemia ataupun kolesterol yang tinggi, kemudian diabetes mellitus, obesitas, kemudian osteoporosis, osteoartritis, dan asma. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah riwayat perjalanan penyakit, ya, mulai dari awal-awalnya, ya, ada risiko yang bisa melekat pada tubuh kita, ya, misalnya usia, kemudian jenis kelamin ataupun keturunan. Jadi seseorang misalnya sudah ada keturunan penyakit-penyakit yang ada diharapkan, itu memang sulit untuk kita hindari. Tapi ada faktor perilaku yang bisa kita kendalikan, antara lain kita merokok, kemudian pola makan ataupun gizi, alkoholisme, ya, kemudian kurangnya aktivitas, ataupun kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, itu semua bisa kita kendalikan. Ya. Nah, ini karena ini semua akan menyebabkan faktor penyakit tadi, ya, diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, kemudian hiperlipidemia, sehingga akhirnya akan menjadi penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti hipertensi, stroke, diabetes mellitus dengan komplikasi, penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, dan PPOK. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembudayaan atau penerapan gaya hidup sehat dan aktif, ya. Sama-sama kita ketahui langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memeriksakan atau konsultasi diri secara rutin, ya, ke fasilitas kesehatan yang ada, ke klinik atau TPKK atau TPKU, kemudian ke puskesmas. Kita ada di puskesmas itu ada namanya Puskesmas Santur Lansia atau ke Posyandu, ataupun melalui telemedicine, ya, di mana saat ini di masa pandemi ini, ya, bagi saudara-saudara yang mungkin tidak bisa datang tidak bisa sempat untuk berobat, masih bisa menghubungi dengan melakukan telemedicine, ataupun ingin konsultasi bertanya dengan menggunakan Yakes Mobile. Kemudian yang kedua, kita harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, garam, gula, kemudian memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan, ya, nanti akan dibahas oleh ahli gizi kita. Kemudian bagaimana kita harus aktif bergerak, memperbaiki aktivitas fisik dan senam kebugaran jasmani, serta berolahraga secara teratur. Ya, nanti akan dibahas oleh ahli aktivitas kita, oleh Mas Rifki. Kemudian terakhir adalah kita harus mengelola stres
stop rokok, alkohol, kemudian narkoba atau zat adiktif. Ya, maksudnya kita menggunakan obat-obat yang sering kita pakai, misalnya obat penenang, ya, supaya bisa tidur dan sebagainya. Ternyata itu mengandung narkoba, ya, mengandung narkotika yang kurang baik bagi kesehatan, karena bisa mengakibatkan ketagihan dan penambahan dosis. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa namanya, akronim daripada kalau kita mau bahagia, ya, B-nya adalah berat badan berlebih agar dihindari, kemudian atur diet makanan agar seimbang, H adalah menghindari faktor-faktor risiko penyebab penyakit degeneratif yang tadi sudah dijabarkan, kemudian agar melakukan kegiatan ataupun hobi yang bermanfaat, kemudian gerak badan atau olahraga secara teratur, kemudian I-nya adalah iman dan takwa kita harus ditingkatkan. Ya, A yang terakhir adalah awasi kesehatan dengan memeriksakan diri secara teratur ke fasilitas kesehatan yang tersedia, khususnya apabila mereka menderita penyakit kronis. Oke, selanjutnya. Nah, ini strategi mengatasi COVID-19 sama-sama kita ketahui, ya. C yang pertama adalah cuci tangan, ya, dengan air mengalir dan sabun atau sanitizer. Kemudian jangan lupa memakai masker wajah secara proper, ya, secara benar. Kemudian olahraga dan olah jiwa secara teratur. Kemudian V, vitalitas dipertahankan dengan makanan yang bergizi dan diet seimbang. Kemudian I adalah istirahat secara teratur dan terukur, stay at home apabila tidak perlu sekali untuk keluar rumah. Kemudian D adalah distancing, kita drugs atau vitamin, ya, suplemen kalau perlu. Kemudian D yang terakhir adalah doa. Oke, selanjutnya kita serahkan ke Mas Rifki yang akan membahas mengenai bagaimana di masa sehat ini harus kita memperhatikan latihan fisik yang diperlukan. Ya, saya persilakan kepada Mas Rifki. Ya, terima kasih Dr. Agung untuk penjelasan tentang bagian medisnya. Tadi disinggung mengenai untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di era COVID-19 ini, ya. Jadi salah satunya itu kita harus bisa menjaga kebugaran tubuh kita, salah satunya dengan cara melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, atau yang bisa kita sebut juga sebagai olahraga. Jadi dalam olahraga ini ada hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan olahraga atau latihan fisik. Sebelumnya kita juga harus bisa mengetahui apa saja sih yang harus kita latih. Komponen-komponen kesegaran jasmani yang harus kita latih itu meliputi daya tahan jantung paru, kekuatan atau daya tahan otot, kelentukan atau flexibility. Jadi untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, tiga komponen ini yang harus kita perhatikan juga, terutama untuk lansia. Itu tiga komponen ini juga harus seimbang. Daya tahan jantung paru, contohnya kita bisa melatih aerob atau aerobik, itu seperti jalan kaki atau jalan cepat atau jogging atau bersepeda atau berenang. Dan untuk kekuatan daya otot ini kita harus bisa melakukan dengan kekuatan dengan berat badan kita sendiri, atau misalnya kalau disupport dengan alat-alat fitness bisa dilakukan bagian-bagian otot tubuh kita untuk mencegahnya osteoporosis atau osteoartritis. Dan juga kelentukan atau flexibility ini bisa kita latih dengan perbanyak stretching. Kalau misalnya di tempat kerja, kita biasanya melakukan stretching sekitar jam 10 atau jam 3, karena untuk meregangkan otot-otot kita supaya tidak kaku dan juga tetap menjaga fleksibilitas tubuh kita. Setelah itu ada memperhatikan kenyamanan dan keselamatan menghindari cedera. Jadi pada saat olahraga kita juga harus dengan pakaian atau alas kaki yang sesuai dengan olahraga kita supaya kita nyaman dalam berolahraga dan juga menjaga keselamatan untuk menghindari cedera.
Yang ketiga ada latihan dilakukan secara teratur, tidak terlalu berat dan sesuai dengan kemampuan. Jadi olahraga atau latihan fisik ini disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Jangan sampai kita memaksakan. Nanti di slide selanjutnya juga kita akan membahas bagaimana sih supaya olahraganya tidak terlalu berat atau olahraganya juga bisa maksimal seperti itu dan juga bisa secara teratur. Yang keempat ada latihan dilakukan dengan dosis berjenjang. Jadi tidak monoton, maksudnya dosis berjenjang ini jadi seminggu pertama saya berikan contoh, ibu bapak sekalian atau rekan-rekan jalan selama 20 menit dalam setiap hari atau 3-4 kali dalam seminggu. Itu di minggu pertama 20 menit dan di minggu kedua coba ditingkatkan 2 menit atau 3 menit. Jadi 23 itu yang dimaksud untuk dosis berjenjang. Jadi supaya ada peningkatan kapasitas tubuh kita. Setelah itu yang kelima ada hindari olahraga yang berbentuk kompetisi. Nah ini diperuntukkan juga berlaku untuk lansia. Jadi lebih baik hindari olahraga yang berbentuk kompetisi karena atau yang bersifat body contact. Lebih baik untuk menjaga kebugaran perbanyak latihan aerob atau senam jantung sehat atau jalan kaki, jalan cepat seperti itu. Jadi kurangi yang berbentuk kompetisi seperti itu. Terakhir ada mengukur denyut nadi dan tekanan darah sebelum melakukan latihan. Ini harus perlu diperhatikan karena bisa berakibat fatal. Jadi sebelum kita olahraga atau sebelum kita latihan fisik harus mengecek denyut nadinya terlebih dahulu. Jika sebelum olahraga denyut nadinya sudah tinggi, nanti batas tinggi rendahnya bisa kita bahas setelah slide selanjutnya. Coba olahraganya disesuaikan, misalnya yang biasa 30 menit, tapi besok mau olahraga, ternyata denyutnya tinggi. Nah, itu disesuaikan, jangan sampai diforsir seperti itu, karena bisa berakibat fatal. Dan juga melakukan tekanan darah atau tensi darah, mengukur tekanan darah. Jadi, kalau tekanan darahnya tinggi, itu juga olahraganya harus disesuaikan, tidak boleh terlalu berat. Intensitasnya ringan sampai sedang. Nah, setelah itu ada takaran dan jenis latihan. Apa sih takaran dan jenis latihan untuk latihan fisik yang baik? Nah, kita di sini menggunakan metode dengan FIT. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum-sebelumnya di materi olahraga yang lain sudah pernah dengar dengan metode FIT, yaitu F itu ada frekuensi latihan. Frekuensi latihan yang baik itu adalah untuk olahraga kesehatan dalam seminggu 3-5 kali dalam seminggu. Atau kalau American College of Medicine menyebutkan 150 menit dalam seminggu, tetapi sistemnya tidak dirapel. Jadi rutinitas nggak apa-apa 20 menit, tetapi rutin, seperti itu. Dan juga ada intensitas latihan atau beban latihan. Nah ini intensitas latihannya juga kita harus sesuai kemampuan, mengukur intensitas latihan, beban latihannya jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Yaitu sedang-sedang saja, jadi supaya juga bisa otot-otot kita juga terlatih. Digabungkan dengan latihan kardio. Setelah itu ada T, time, waktu latihan. Jadi waktu latihan itu ini bukan maksudnya pagi, siang, sore, atau malam ya. Jadi waktu latihan itu pada saat kita melakukan latihan. Berapa lama kita pada saat melakukan latihan. Jadi pada saat melakukan latihan itu adalah untuk pemula bisa 15-20 menit dulu. Setelah itu selanjutnya disesuaikan dengan dosis yang berjenjang yang sebelumnya saya jelaskan. Ditambah lagi waktunya, ditambah lagi supaya juga ada peningkatan untuk tubuh kita. Setelah itu ada tipe latihan. Tipe latihan itu kita harus disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya ada bagian otot cedera otot di bagian lengan, kita bisa sesuaikan. Jangan sampai nanti kita malah makin cedera di bagian tangan situ. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi untuk menghitung denyut nadi yang dilakukan sebelum dan sesudah latihan kita harus memperhatikan denyut nadi kita. Apakah kita juga olahraga sudah maksimal atau belum. Jadi
Di sini ada cara-cara menghitung denyut nadi dan tempat-tempat meraba denyut nadi. Bisa di pergelangan tangan, di bagian depan sebelah atas atau pangkal ibu jari, bisa di leher di sebelah kiri atau kanan. Setelah itu bisa di dada sebelah kiri, tepat di apeks jantung. Cara menghitung denyut nadi ada 4 macam. Bisa selama 6 detik dikalikan dengan 10, bisa nadi dihitung selama 10 detik dikalikan 6, atau 30 detik bisa dikalikan 2. Tetapi yang mungkin bisa dipakai, saya sarankan yang 6 detik, karena supaya tidak terlalu lama setelah olahraga atau sebelum olahraga, supaya tidak terlalu lama, dan cukup mudah untuk menghitungnya. Jadi Bapak Ibu meraba di bagian tempat meraba denyut nadi, 6 detik, setelah dapat 6 detik, dikalikan 10. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada training zone. Training zone itu adalah zona latihan pada saat kita olahraga, denyut nadi pada saat kita olahraga. Jadi yang aman Bapak Ibu untuk olahraga itu, pada saat olahraga 65% sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Jadi sesuai dengan usia, jadi setiap usia itu tidak sama ya denyut nadi maksimalnya, dan training zone-nya juga tidak sama, selalu berbeda. Saya berikan contohnya, misalnya di usia 55, itu denyut nadi maksimal 165. Jadi bukan berarti kita olahraga sampai 165, sangat berbahaya, sangat beresiko. Untuk yang aman, itu adalah 107 sampai 132, atau 65% dari 80%, 65% sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Nah, ini saya jelaskan, denyut nadi maksimal ini ada rumusnya Bapak Ibu ya. Jadi enggak usia 55 165, enggak. Jadi memang rumusnya itu 220 dikurang usia. Jadi misalnya Bapak Ibu usianya 55, denyut nadi maksimalnya 165. Atau usianya misalnya 20, berarti denyut nadi maksimalnya adalah 200. Nah, untuk olahraga yang aman, 65% sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Jadi bukan 65% dari 80% dari 220, bukan, itu hanya rumus. Jadi dari denyut nadi maksimal. Dan seterusnya juga seperti itu, ada 60, usia 60, denyut nadi maksimalnya 160, untuk training zone-nya 104 sampai 128. Jadi nanti mungkin yang masih bingung bisa kita share juga materinya. Ya, setelah itu dari aktivitas sampai situ, nanti kita untuk lebih jelasnya lagi ada olahraga untuk senior nanti yang disampaikan dari rekan-rekan saya juga di webinar selanjutnya. Silakan, Bu. Oke. Terima kasih Mas Rifki, kemudian juga Dr. Agung dan juga panitia dari Yakes Pusat. Tadi sudah disinggung ya oleh Dr. Agung dan juga Mas Rifki mengenai hidup sehat sepanjang masa itu ternyata gampang-gampang susah ya gitu. Tetapi ada 4 kaitan atau ada kaitannya juga dengan pola makan. Kenapa menjadi bagian dari penting makanan ini? Karena makanan merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak bisa hidup tanpa kita tidak makan, dari mulai kita lahir sampai dengan kita meninggal. Next slide. Oke, saya ingin mengetahui dulu siklus hidup manusia. Nah, di sini menjadi tua adalah proses yang alami. Nah, selama proses siklus hidup manusia, mulai dari lahir sampai dengan dia usia lansia, itu pastinya berkaitan dengan makanan. Kenapa? Karena makanan tadi prioritas atau kebutuhan dasar dari manusia. Kalau misalnya kita tidak makan dalam waktu 30 hari, itu biasanya kita juga bisa menyebabkan meninggal. Kemudian kurang cairan dari 7 hari, itu juga kita bisa meninggal dalam waktu 7 hari. Kemudian oksigen itu juga bisa dalam 6 menit kita bisa juga kehilangan nyawa kita. Nah, dan oksigen ini juga berkaitan dengan nutrisi dari bahan makanan. Dan kenapa di sini akhirnya kita mengkolaborasikan antara masalah kesehatan, kemudian juga aktivitas fisik dan juga pola makan. Nah,
banyak yang beranggapan bahwa makanan pada usia-usia dewasa itu biasanya ada kata pantang. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, oh nggak boleh makan A, oh nggak boleh makan B, oh nggak boleh makan C. Nah, di sini saya ingin meluruskan terlebih dahulu tentang apa itu pola makan atau yang sering disebut dengan diet. Next. Oke. Secara kamus, diet itu sebenarnya adalah, atau pola makan itu adalah pengaturan makanan, di mana makanan ini harus diatur atau ada seninya, itu bagaimana jenisnya tepat, kemudian jumlahnya tepat, dan juga kandungannya juga tepat. Dan pola makan tersebut atau diet tersebut juga punya syarat, ya. Syaratnya apa? Yang ternyata pertama itu adalah harus beraneka ragam, ya. Dan dengan keanekaragaman ini akhirnya pola makan tersebut itu lebih ke arah bagaimana kita bisa mengatur makanan kita sehingga jenisnya juga beragam, jumlahnya tepat, jenisnya tepat. Kemudian juga nanti jadwalnya juga tepat. Oke, next. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, bagaimana agar tubuh kita itu sehat dan juga seimbang. Yang pertama, kita harus mengenali postur tubuh kita sendiri. Kemudian memahami kebutuhan sendiri, dan ketika kita sudah mengenal postur tubuh kita, kemudian juga memahami kebutuhan kita bisa menyesuaikan antara komposisi yang tubuh kita dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa ini penting ya gitu? Karena ketika kita tidak mengetahui kondisi tubuh kita masing-masing, kita atau tidak sayang dengan tubuh kita tidak bisa memasukkan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sesuai dengan atau untuk menjaga tadi kesehatan dan juga keseimbangan. Oke, next. Yang pertama yaitu kenali postur tubuh kita sendiri. Nah, ketika kita mengenali postur tubuh kita, apa sih elemen-elemen yang dibutuhkan? Yang pertama kita harus tahu tinggi badan kita, ya. Kemudian juga harus tahu berat badan kita, kemudian juga lingkar pinggang. Kenapa ini dibutuhkan? Ya, karena ininya ke depannya nanti tinggi badan, terutama berat badan itu akan menjadi tolak ukur, ya. Status gizi, apakah kita kelebihan, normal, atau juga kita kekurangan, ya. Kemudian kalau untuk lingkar pinggang kita bisa mengetahui, oh makanan yang kita makan itu punya efek nggak sih terhadap peningkatan dari lingkar pinggang atau lingkar perut, ya. Nah, dengan adanya kita mengenali atau indikator-indikator ini, jadi kita juga nantinya bisa memahami, oh postur tubuh saya itu sebenarnya masuk kategori ideal atau kurang atau lebih. Oke, next. Nah, untuk memahami kebutuhan sendiri, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Pertama, kita harus tahu body mass index kita, ya. Body mass index ini apa sih gitu? Atau indeks massa tubuh ini apa sih ya? Yang tadi sudah saya katakan bahwa kita harus memahami postur tubuh kita. Ketika misalnya kita sudah tahu berat badan kita berapa, kemudian tinggi badan kita, sebenarnya ukuran ini proporsional atau tidak, ya. Ketika ukurannya tidak proporsional, ya gitu, maka tidak bisa didapatkan berat badan ideal. Nah, ketika misalnya kita tidak mendapatkan kondisi yang proporsional, kita harus menghitung berat badan ideal kita sebenarnya berapa sih? Kalau untuk yang kekurangan, kita bisa meningkatkan berat badan kita sampai yang ideal berapa sih? Kemudian kalau misalnya yang kelebihan, sebenarnya berat badan saya tuh harusnya sekecil apa sih gitu ya gitu. Nah, ini adalah dua teknik yang harus diketahui agar nantinya ke depan kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan kita itu kelebihan, kurang atau cukup, ya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan kalori atau kebutuhan kita setiap harinya ya gitu. Untuk usia dewasa itu bisa kita kalikan berat badan ideal yang sudah kita dapat dari rumus yang dimaksud ya, itu dikalikan dengan 30. Kemudian kalau untuk perempuan bisa dikalikan 25. Kenapa ada perbedaan? Ya, disinilah gitu. Jadi Tuhan memang sudah mengkasih atau memberikan kita proporsi tubuh yang berbeda. Ya, dimana kenapa laki-laki kalorinya pengkalinya jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Ya, karena komposisi tubuh laki-laki itu mayoritas adalah otot, di mana otot bisa didapat dari makanan. Ya, kemudian kenapa wanita lebih rendah? Karena wanita memang sudah diciptakan oleh Tuhan itu memiliki cadangan, yaitu lemak di dalam tubuh, sehingga dia tidak membutuhkan sebisa mungkin atau seminimal mungkin kalori yang didapatkan dari makanan.
Ya, ketika kita bisa memaintain ini atau ketika kita bisa menjaga kondisi ini, maka kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita dengan tingkat kesehatan kita juga nantinya. Next. Oke. Setelah kita tadi sudah memahami postur tubuh kita, kemudian juga kita tahu kebutuhan kita, berapa sih kebutuhan kita, biasanya memang setiap individu pastinya berbeda-beda. Tapi secara range atau kecukupan namanya usia dewasa, biasanya itu kalorinya jauh lebih tinggi. Ya, kemudian untuk lansia sebenarnya harusnya jauh lebih rendah dibandingkan pada saat usia dewasa. Dan saya katakan di sini, semua ini berkaitan dengan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, di mana hormon pertumbuhan itu juga akan berhenti itu setelah usia 30 tahun. Jadi pada saat usia kita usia 18 tahun sampai dengan usia 18 tahun itu adalah puncak dari growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, usia 18 sampai dengan 30 itu akan menjadi perlambatan dari growth hormone sehingga nantinya menyebabkan kebutuhan akan makanan sebenarnya tidak terlalu banyak seperti anak remaja. Kemudian setelah usia 30 tahun tumbuh kembang kita tidak kemana-mana, ya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang yang sudah menilai tumbuh kembang kita ada yang ke depan, ada yang ke samping, ya gitu, berarti ada sesuatu kelebihan dari makanan yang dikonsumsi. Nah, untuk menyesuaikan komposisi tubuh kita dengan kebutuhan kita sehari-hari, kami sebagai ahli gizi selalu menggunakan pola makan 3J. Apa itu pola makan 3J? Yaitu pola makan yang tepat jadwal, kemudian tepat jumlah, kemudian juga tepat jenis. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa kita bukan berarti pantang terhadap makanan, tetapi kita mulai ya dengan mengkonsumsi makanan yang terjadwal, kemudian makanan jumlahnya juga tepat dan juga jenisnya yang tepat. Nah, seperti apa sih jadwal makanan yang tepat? Next slide. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir. Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu masih bisa mengkonsumsi makanan 3 kali makanan utama, kemudian juga 2 sampai dengan 3 kali makanan selingan. Ya, jadi tetap bisa sarapan pagi, kemudian makan siang, kemudian juga makan malam. Nah, kemudian ada snack pagi, snack siang, snack sore, atau juga kalau misalkan, Mbak Ocha, saya ini kalau malam itu masih kelaparan, ya, walaupun sudah makan malam gitu. Boleh nggak masih makan? Boleh, ya. Asalkan makanan ini dibatasi 2 jam sebelum istirahat itu adalah proses terhentinya makan, ya. Nah, kenapa kita harus tepat jadwal? Karena tubuh kita sudah didesain atau sudah diciptakan oleh Tuhan itu punya kapasitas. Ya, kalau misalnya kita nggak makan sarapan pagi, kebutuhannya akhirnya akan jauh lebih besar pada saat makan berikutnya. Nah, ini yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena ketika merapel makanan, kebutuhannya akhirnya menjadi lebih banyak. Nah, saya ilustrasikan seperti tubuh kita itu kayak botol. Ya, kalau botol diisi ya dengan air, ya kalau misalnya botol Aqua misalnya 600 ml, ya Bapak dan Ibu isi botol itu dengan 600 ml, berarti sesuai dengan kapasitas. Tapi kalau misalnya diisi lebih dari 600, akhirnya itu tumpah. Nah, bayangkan kalau tumpahnya itu adalah di tubuh kita, ya gitu. Kelebihannya itu akhirnya bertumpuk di dalam tubuh. Nah, tumpukan ini ketika makanan tidak diproses atau diserap oleh tubuh, itu akan menjadi lemak, dan lemak itu yang akhirnya bersarang di bagian perut. Kenapa di bagian perut? Ya, karena perut merupakan rongga paling besar sehingga dia bisa menyimpan makanan-makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Ya, jadi tadi sudah dikatakan bagaimana pola makan sebaiknya untuk gizi seimbang tetap tepat jadwal. Kemudian juga selain itu adalah tepat jumlah. Nah, seberapa banyak sih makanan yang sebenarnya harusnya kita konsumsi ya? Ini bisa dilihat di layarnya bahwa setengah dari piring kita memang anjurannya adalah aneka sayuran dikonsumsi lebih banyak ya. Kita bisa lihat gitu, orang Indonesia biasanya kalau ngambil piring itu biasanya ngambil nasi duluan ya. Ternyata kebutuhan atau konsumsi nasi sebaiknya memang hanya 1/4 piring ya.
gitu. Dan itu bisa nasi bisa diganti oleh bahan penukar lainnya. Nanti di slide selanjutnya. Ya, kemudian makan tetap harus enak. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan lidah kita untuk tetap makan enak. Ya, next sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Besi, kemudian juga protein hewani atau lauk pauk. Oke, next slide. Oke, setelah kita tahu tadi jumlahnya, berarti kita sudah harus memikirkan kenapa sih sayuran itu akhirnya menjadi primadona, ya? Karena makanan ini kaya akan manfaat, kemudian juga bisa menjaga tadi kesehatan dan imunitas tubuh. Nah, sehingga kebutuhannya memang diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak. Dan Bapak dan Ibu bisa mengkombinasi dari sayuran-sayuran ini, jadi nggak mesti harus cuma makan timun saja dalam setengah piring, atau misalnya kebutuhannya sekitar 150 sampai dengan 200 gram, makan timun satu misalnya gitu, enak juga ya Pak ya, kalau misalnya cuma makan itu aja gitu. Tapi boleh mengkombinasikannya makanan-makanan tersebut dengan jenis sayuran lain. Nah, kemudian ketika sudah mengkonsumsi makanan atau jenis sayuran lebih banyak, masih tetap bisa mengkonsumsi makanan, terutama makanan pokok yaitu nasi. Ini boleh nggak makan nasi kemudian diganti? Boleh, ya gitu. Tadi saya katakan gitu. Boleh diganti jenisnya yang satu golongan, yaitu ada kentang, ubi, singkong, jagung, tepung-tepungan yang biasanya banyak didapat pada roti, mie, kemudian kerupuk, ya ini. Tapi bagaimana ketika makanan kita akhirnya gini, ada nasi, ada kerupuk. Nah, ini biasanya banyak sekali terjadi dikonsumsi oleh kita gitu. Nah, perlu diketahui tubuh kita sudah didesain kompleks oleh Tuhan, ya. Ketika masuk ke dalam tubuh, ya, sel tubuh kita atau organ tubuh kita hanya menyaring atau hanya menyerap sesuai dengan kebutuhan. Tadi sama seperti botol, dia hanya menempatkan mungkin 600 ml, ya. Dan Tuhan sudah kasih, dia hanya bisa menyerap salah satunya. Sisanya kemana? Ya, sisanya inilah yang menjadi investasi jangka panjang, ya. Dan kalau misalnya ini terus-menerus dan dilakukan 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, tahunan, itulah yang terjadi kenapa banyak orang akhirnya kelebihan berat badan, dan itu menyebabkan tadi beberapa penyakit-penyakit yang sudah disampaikan oleh Dr. Agung. Ada diabetes, kemudian jantung, kemudian juga ada hipertensi dan lainnya. Ya, nah kenapa itu akhirnya makanan yang harus kita makan tetap harus tepat jenis. Nah, yang terakhir adalah lauk pauk. Tadi saya sudah katakan bahwa kita tetap makan harus enak, ya. Gitu. Makanan ini biasanya memang kaya akan lemak, ya. Lemak boleh nggak dimakan? Boleh, gitu ya, gitu. Dan bisa didapat dari lauk pangan hewani, kemudian juga nabati. Tetapi dengan porsi atau jumlah yang sesuai. Tadi sudah dibagi, setengahnya itu adalah sayur, seperempatnya nasi, kemudian seperempatnya lagi adalah lauk. Sendiri-sendiri aja. Kayak masing-masing melempar. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selain pola makan yang sehat dan seimbang, itu juga harus mulai mengetahui ada pembatasan gula, garam, kemudian juga lemak, ya gitu. Kenapa ini harus dibatasi, ya? Karena efek dari gula, garam, dan lemak yang berlebihan itu juga kita bisa ketahui. Kalau gula yang berlebihan itu bisa juga menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Kemudian garamnya berlebihan juga bisa menyebabkan dari hipertensi. Kemudian lemak yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan mungkin jantung koroner dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan akan gula, baik itu gula pasir, gula merah, pemanis buatan, madu. Ya, ini yang biasa juga dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Maksimal penggunaannya hanya 2 sendok makan per hari. Ya, kalau lebih dari itu balik lagi tadi, tubuh hanya menyerap sesuai dengan kebutuhan. Sisanya menjadi investasi jangka panjang. Ya, kemudian garam sendiri juga dibutuhkan hanya 1 sendok teh per hari, dan baiknya memang digunakan sebagai bumbu masak.
ya gitu. Selain garam dapur sendiri, garam itu juga terdapat pada saus tomat, saus sambal, kecap, kemudian juga MSG atau vaksin yang mungkin Bapak dan Ibu juga pergunakan. Kemudian lemak bisa didapat dari minyak sendiri atau mentega atau margarin atau juga bisa didapat dari santan. Nah, di sini bisa dikonsumsi asalkan tidak berlebihan, ya. Maksimal boleh dikonsumsi yaitu setara dengan 5 sendok makan, ya, atau setara dengan 7 porsi makanan dalam satu hari. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tadi. Kita kan kebutuhan si gula tadi tidak bisa lebih dari 2 sendok makan atau setara dengan 20 sampai dengan 25 gram, ya. Bisa dilihat di sini makanan atau minuman-minuman yang mungkin beredar di pasaran, ya. Itu bisa dilihat, ya. Jumlah dari gulanya cukup tinggi, ya. Makanya makanan-makanan ini sebaiknya atau seminimal mungkin itu sebaiknya dihindari atau dikurangi, ya. Bukan pantang, tetapi ketika makanan ini tidak diperuntukkan oleh tubuh dengan baik, sebaiknya memang dihindari, ya. Oke, next slide. Oke, sebagai konsumen, ya, kita juga sebaiknya pintar atau cerdas dalam memilih menu makanan, ya. Di sini saya ada 2 contoh dari makanan. Mungkin Bapak dan Ibu harus sudah mulai memeriksa, ya, kemasan makanan yang kita makan, ya. Ya, kemasan yang kita makan. Sebenarnya ya, makanan yang kita makan itu punya kandungan yang lebih atau enggak sih gitu ya, gitu. Itu bisa dilihat nanti ini, apakah dia mengandung pemanis buatan atau juga dia sebenarnya bisa diperuntukkan untuk anak-anak ataupun ibu hamil dan menyusui. Karena di setiap produk makanan pastinya mencantumkan informasi tersebut. Kemudian next. Balik lagi tadi, ketika kita makan itu pasti akan ada aktivitas yang untuk membantu mengeluarkan dari energi yang kita makan, ya. Jadi bisa di sini dilihat gitu kan perbandingan antara aktivitas yang kita makan dengan makanan yang kita makan apakah seimbang, ya gitu. Ketika itu tidak seimbang, sebaiknya memang sudah disesuaikan dengan porsinya tadi sesuai dengan komposisi tubuh kita. Ya, jadi ketika kita makan, kemudian aktivitas kita hanya duduk saja, gitu, berarti makanan-makanannya itu harus disesuaikan dengan atau menunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari tubuh kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Ini kebetulan cukup banyak di Q&A, atau kita mau dulu present. Oke. Bapak dan Ibu, sebelum saya menjawab atau kami menjawab itu, di layar Bapak dan Ibu sudah ada polling, ya, di mana polling ini bisa diisi, kemudian juga nantinya bisa menjadi feedback untuk kami. Oke, kita mulai dari sesi tanya jawab. Ya, kita ke sesi tanya jawab. Ada Ibu Mundi, silakan di-unmute Bu mic-nya. Dulu kali ya, di Keresen ada. Ya. Halo Bu Mundi. Bisa di-unmute. Halo Bu Mundi, mic-nya. Bisa di-unmute mic-nya. Oke, kita skip dulu. Selanjutnya ada Ibu Neni SP. Iya, Ismulirini. Masih dari Reshen ya. Silakan Ibu di-unmute mic-nya. Halo, Ibu Neni atau Ibu Mundi. Lima dulu deh.
Oke, kita skip lagi. Selanjutnya masih di resen ada Bapak Isu Panggihnonono. Bapak Isu Panggihnonono. Silakan Pak. Mic-nya di unmute. Halo. Suara saya kedengeran nggak sih? Halo. Halo, silakan Bapak Isu Panggihnonono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Mundi. Selamat siang. Selamat siang siang, Ibu. Bu Mundi. Saya mau tanya dengan Dokter Agung. Monggo Bu, silakan. Dokter Agung, mungkin di apa namanya yang anggota webinar ini mungkin juga ada yang berusia istilahnya pralansia ya Dok ya? Iya, Bu. Ya, bukan hanya lansia saja. Nah, untuk mencegah atau mengatasi kalau sudah lansia itu tidak terkena dengan penyakit-penyakit ini, maksudnya seperti diabetes, jantung gitu Dok ya. Kalau saya mah udah lansia, mungkin udah banyak penyakitnya kali ya. Terus itu untuk anak-anak muda, itu bagaimana untuk mengatasinya Dok? Supaya tuanya itu sehat Dok gitu. Maaf Bu, bisa diulang lagi Bu? Ini. Halo? Halo? Halo, Loha. Halo ya Bu. Halo, halo. Bisa diulang lagi Bu? Ya, langsung pertanyaannya. Pertanyaannya Dok, ini aja, bagaimana mengatasi supaya di waktu tuanya itu kita nggak banyak penyakit? Di waktu tua supaya tidak banyak penyakit. Ya. Apa yang harus dilakukan baik Bu Mundi, di waktu jadi muda? apa yang ya tadi sebenarnya dari paparan yang sudah saya katakan tadi, yang sudah disampaikan tadi bahwa kita harus bahagia tadi ya Bu ya, kita harus bisa menjaga makanan kita, kemudian aktivitas kita, kemudian kita harus memeriksakan diri kita secara teratur kalau memang kita ada penyakit, ya mungkin berobat. Jadi preventif dan promotif itu kita utamakan harus kita lakukan. Ya, jadi yang harus kita lakukan pada waktu muda, kita harus melakukan usaha-usaha preventif atau pencegahan. Ya, kemudian kalau kita sudah semakin usia lanjut, di mana organ-organ tubuh kita sudah menurun, ya sudah terjadi kemunduran yang tadi saya kemukakan tadi, maka kita harus lebih care lagi dengan kesehatan. Ya, saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan hal seperti itu, dan mudah-mudahan ini dapat lebih ditingkatkan kembali. Apalagi di masa sekarang, ya di masa wabah pandemi COVID-19 ini, di mana perhatian ataupun perhatian kita kepada penyakit itu harus lebih ditingkatkan kembali. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga kesehatan kita harus melakukan usaha pencegahan dan tindakan yang harus kita lakukan. Ya, saya rasa itu Bu Mundi. Terima kasih. Mungkin dari Gizi, barangkali ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Dokter Agung. Bagaimana Bu Mundi? Ya, Sudah terjawab? Ya, terus untuk mengatasi apa ya namanya ya? Kita kan sudah tua gini ya Dok. Ya Bu. Nah, kita kan sudah tua begini, bagaimana untuk supaya kita tuh jangan apa-apa lagi di era pandemi gini kan kita mungkin terbatas ya Dok ya, yang biasanya jalan-jalan apa gitu ya, olahraga di luar sekarang kan terbatas Dok. Iya Bu.
Nah, terus udah gitu kan mungkin kita juga udah banyak makan-makan yang apa ya, makan-makan yang udah terkontaminasi dengan macam-macam lah. Iya, Bu. Itu Dok, ya. Terus supaya kita nih udah lansia begini Dok, bagaimana untuk apa namanya ya, mungkin udah nggak bisa ini kali Dok ya, udah banyak apa, udah banyak Ya, yang nggak bagus lah yang Iya, iya, Bu. Jadi udah mungkin untuk menyiasati supaya kita tuh sehat gitu loh Dok. Iya, iya, Bu. Bisa Walaupun kita sudah ditangkap. tua. Ya, bisa ditangkap, Bu. Ini adalah suatu Dok, ya, apa ya. namanya pertanyaan juga untuk kita semua ya, Bu ya, bukan hanya Ya. untuk Ibu saja. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, terutama di masa saat ini, di mana kita tidak bisa aktif seperti sebelumnya, di mana aktivitas kita, kemudian yang biasanya saya mengerti Bapak Ibu sekalian seminggu sekali atau seminggu 2 kali olahraga, SKJ dan lain sebagainya. Sekarang mungkin di rumah tapi malas sehingga tidak dilakukan. Nah, mungkin Mas Rifki bisa berikan kiat-kiatnya sedikit mengenai hari tersebut. Silakan. Iya, jadi saya tahu nih Bu Mundi kan juga olahraganya juga bagus ya. Jadi untuk salah satunya memang bergerak aja Bu, banyak bergerak di rumah, aktivitas fisiknya, jangan terlalu banyak duduk, jangan terlalu banyak tidur, gitu. Jadi dan juga kalau dari aktivitas fisiknya, insya Allah mengikuti. Kalau aktivitas fisiknya kita aktif, pasti dan pola makannya juga seimbang, gizinya seimbang, insya Allah imunitas kita tetap terjaga. Seperti itu Bu. Kalau dari aktivitas fisik, hanya saya menyarankan tetap aktif bergerak, walaupun hanya melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di rumah seperti itu. Oke, bagaimana Bu Mundi? Ya, setuju lah. Apakah sudah terjawab? Ya, udah terjawab. Habis bagaimana lagi sudah kondisi begini. Yang penting tetap semangat Bu. Ya, betul. Yang penting sehat tanpa obat. Betul. Oke, terima kasih Bu Mundi. Ya. Iya, selanjutnya ada Bapak Isu, panggil Nono. Halo. Halo Pak Isu. Oke, kalau gitu kita balik ke kolom Q&A dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ngomah Wono. Selamat pagi, saya umur 62 tahun. Di usia ini kiat-kiat atau langkah-langkah bagaimana untuk menuju hidup sehat dan sejahtera. Mohon petunjuk, terima kasih. Baiklah, selamat pagi juga Pak Ngomah Nomono ya. Jadi tadi sebenarnya kalau Bapak memperhatikan apa yang sudah disampaikan, tadi sudah dijelaskan bagaimana kita agar kita bisa hidup sehat dan sejahtera, kita harus tetap aktif, kemudian kita menjaga makanan kita. Dari Pak Ocha tadi sudah dijelaskan secara gamblang mengenai hal tersebut ya. Saya yakin mudah-mudahan Bapak bisa bisa jelas dengan apa yang kita sampaikan tadi ya, bagaimana kita bisa menjaga hidup sehat dan sejahtera. Saya rasa demikian. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ita ya, kebetulan di sini ada Dr. Ita. Baik Pak, dengan Pak Sima. Ngomah Wono. Ngomah Wono. Pak Ngomah Wono, punten, prinsip untuk lansia sehat itu sebenarnya bahagia ya Pak ya. B-nya itu adalah usahakan berat badan berlebihan kita hindari. Jadi kita makan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti yang disampaikan oleh Mbak Ocha, itu B-nya. Kemudian bahagia A-nya, aturlah makanan yang kita makan itu dengan gizi seimbang.
tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ocha. Kemudian hanya adalah kita berusaha menghindari faktor-faktor risiko terjadinya penyakit yang tidak menular. Misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, kemudian penyakit jantung koroner. Apa saja yang faktor-faktor yang kita hindari, yang bisa kita hindari. Kalau usia mungkin tidak bisa kita hindari ya Pak, atau genetik tidak bisa kita hindari, tapi yang perlu kita hindari misalnya mungkin kita tidak merokok. Kemudian makanannya juga kita memilih makanan-makanan yang sehat seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ocha tadi. Kemudian yang A-nya lagi, agar terus berguna, lakukan kegiatan hobi yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Apa yang menjadi hobi kita? Itu dilakukan, gitu ya. Jadi tetap kita di masa lansia tetap produktif, tetap berkarya. Kemudian G-nya adalah gerak badan teratur, wajib terus dilakukan. Meskipun kita terbatas kemampuan fisiknya, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya dengan stretching, jalan pagi, apapun lakukan, misalnya menyapu, atau jangan diam, pokoknya jangan diam, kita selalu aktif, meskipun di rumah. Bagi yang sudah mengalami misalnya penyakit-penyakit tertentu, kayak sudah stroke, ada keterbatasan, kita jangan menyerah, tetap gerakkan badan yang sudah mulai tidak aktif itu. Kita untuk selalu bergerak, harus selalu aktif. Intinya seperti itu. Seminimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Itu pesan saya. Kemudian I-nya adalah iman dan takwa ditingkatkan. Di masa lansia ini mungkin kita lebih banyak waktu untuk beribadah. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan. Dan kelola stres mungkin Pak, gitu ya. Kita tubuh ini selalu di-manage bagaimana agar selalu bahagia. Pikiran tenang, bahagia, itu yang kita ini. Jadi masa lansia kita nikmati dengan baik. Kemudian A-nya, awasi tubuh ini dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Kita kan di Yaka sudah ada fasilitas, mungkin kita dengan cek tensi, misalnya rutin gitu ya, atau sekedar konsultasi sama dokter, monggo silakan. Jadi moto lansia itu bahagia, B-A-H-A-G-I-A, ya. Dan berat badan tidak boleh berlebih. A-nya atur makan dengan gizi seimbang, hanya hindari faktor-faktor risiko penyakit yang tidak menular, misalnya merokok, makanan-makanan yang tidak sehat, misalnya terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbohidrat, kita hindari. Makan secukupnya yang dibutuhkan oleh tubuh. A-nya lagi, kita terus berkarya. Lakukan hobi yang bermanfaat. Ya, apapun hobinya lakukan. Kemudian G-nya adalah badan harus tetap gerak. Jangan diam. I-nya adalah iman dan takwa. Terus kita tingkatkan, kita kelola stres. Kemudian yang A-nya adalah mengawasi tubuh ini dengan kita selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Mungkin itu saja Pak prinsip-prinsip yang bisa saya sharing. Terima kasih Pak Bono. Pak. Ya, oke. Terima kasih Dr. Rita atas tambahannya atau sarannya. Setelah itu ada Ibu Neni Sri Suparmi. Usia saya sudah 65 tahun, sedangkan saya masih melakukan semua pekerjaan sendiri. Bolehkah setiap hari mengonsumsi vitamin? Ya, silakan. Oke. Mungkin saya akan menjawab mengenai konsumsi vitamin. Apakah vitamin itu dibutuhkan tubuh atau tidak? Pada dasarnya vitamin itu bisa didapat dari bahan makanan kita yang kita konsumsi. Ya, tadi sayur, buah itu bisa menghasilkan vitamin dan juga mineral. Selain itu juga ada lauk pauk atau protein hewani, kemudian juga protein nabati yang juga kaya akan vitamin dan mineral, atau ada kandungan vitamin dan mineral. Nah, ketika kebutuhan kita tadi sudah sesuai, kemudian tercukupi, apakah masih dibutuhkan konsumsi vitamin? Nah, konsumsi vitamin ketika tubuh kita sehat sebaiknya memang bisa didapat dari bahan makanan yang alami. Tetapi ketika misalnya kondisi tubuh kita memang kurang fit, itu baru ditambahkan vitamin. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Pak Herlan Suherlan ya terkait vitamin C. Ya, vitamin C suplemen boleh nggak dikonsumsi
secara dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama. Tadi saya sudah katakan, ketika kebutuhan kita akan vitamin dan mineral bisa didapat dari makanan yang kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Kalau misalnya konsumsi sayurnya sudah sampai dengan setengah piring, kemudian juga proteinnya kita konsumsi juga ada satu dari hewani, kemudian juga satu ada dari nabati, kemudian pada saat di selingan atau di snack itu kita konsumsi buah, ya gitu, atau tambahan misalkan makanan-makanan fermentasi, itu makanan-makanan tersebut adalah kaya akan vitamin C, kemudian juga kaya vitamin E, kemudian ada zinc, zat besi, atau vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi apakah boleh, balik lagi tadi, tergantung dari kebutuhannya. Ketika kondisi tubuhnya adalah sehat, sebaiknya memang disarankan adalah makanan yang alami. Tapi kalau misalnya memang kondisinya kurang fit, ya itu bisa ditambahkan. Hanya saja dosisnya harus disesuaikan dengan kondisi saat itu. Ya, kemudian juga konsumsi vitamin C dosis tinggi, memang itu tidak diperuntukkan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu juga para pensiunan atau P2T itu juga mendapatkan vitamin C yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Dan itu kandungannya kurang lebih 500 mg. Sedangkan kebutuhannya itu jauh di bawah itu. Atau kebutuhan untuk baik laki-laki maupun perempuan itu antara 75 sampai dengan 90. Nah, ketika 9 sampai dengan 50 itu sudah tercukupi dari makanan-makanan alami, ya gitu. Kita nggak perlu lagi tambahan dari suplemen, ya, karena yang suplemen ini tidak itu konsumsi air putih yang banyak, antara 8 sampai dengan 10 gelas per harinya. Baik, itu mungkin yang bisa saya jabarkan mengenai vitamin dan mineral. Lanjut. Ya, terima kasih Mbak. Oke, mungkin saya bantu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu Pak Muhammad Rifai, Pak Dokter yang saya hormati, bagaimana agar gejala-gejala akibat usia dini atau usia ini dapat diminimalisir dan harus apa yang harus dilakukan? Baik, saya akan coba. Tadi sebenarnya sudah hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Wono tadi, ya. Jadi di dalam usia-usia yang saat ini kita harus melakukan usaha-usaha preventif atau pencegahan, memeriksakan diri secara teratur, pola makan dijaga, kemudian aktivitas kita yang sesuai dengan usia kita harus kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif yang lebih lanjut yang kita tidak kendaki. Misalkan kita sekarang ini sudah ada penyakit diabetes atau gula kencing manis, ya. Asalkan kita melakukan usaha preventif, kita makan yang teratur, ya, sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Mbak Ocha tadi, kemudian kita memeriksakan diri secara teratur, kalau perlu minum obat dan lain sebagainya, mudah-mudahan penyakit yang kita lakukan itu tidak sampai jatuh ke keadaan yang lebih berat, ya. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, mungkin jawaban dari untuk Pak Muhammad Rifai sama dengan pertanyaan dari Ibu Sri Sudaryani, ya gitu. Jadi maaf, bentar. Dengan Bapak atau Ibu Iso Panggihnono, ya, itu pertanyaan Pak Muhammad Rifai, dan juga Bapak atau Ibu Iso Panggihnono itu mungkin hampir sama ya dari jawabannya yang disampaikan barusan oleh Dr. Agung. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri Sudaryani, NIK 1407. Apakah penderita hipertensi bisa gagal ginjal dan akhirnya cuci darah? Apa penyebabnya? Silakan, Dok. Baik Bu, memang kalau saya balik orang
menderita penyakit ginjal, terutama sangat yang menderita yang cuci darah, itu paling banyak disebabkan karena hipertensi dan diabetes mellitus atau kencing manis. Itu yang paling sering terjadi. Ya, oleh sebab itu memang mekanismenya agak panjang ya kalau dijelaskan di sini. Tapi yang pasti apabila kita hipertensi tidak terkontrol, ya hipertensinya lebih sampai 200/100 terus-menerus, maka ginjalnya akan rusak. Ya, ginjalnya akan rusak, kalau tidak bisa dipertahankan lagi, maka dia harus dicuci darah. Atau yang terakhir barangkali pilihan lain adalah transplantasi. Nah, ini satu hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, oleh sebab itu kita harus perlu melakukan usaha preventif ataupun menjaga agar jangan sampai terjadi hal tersebut. Yaitu kita menjaga tekanan darah kita supaya bisa normal, kemudian makan pun kita harus dijaga, ya. Kemudian aktivitas pun juga harus kita lakukan sehingga kita tidak jatuh ke penyakit ginjal, ya. Karena itu yang bisa saya jawab, ya. Yang penting kita harus bisa menjaga kesehatan kita agar tidak jatuh ke penyakit yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. Oke, masih lanjut ya dengan Q&A. Pak Dokter, atau mohon info, kira-kira vaksin COVID kapan tersedia? Kemudian apakah klinik Telkom menyediakan tes rapid atau swab PCR? Baiklah, vaksin COVID-19 ini sekarang sedang dilakukan riset di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, itu sering yang saya dapat kabarnya bahwa kabarnya akhir tahun ini akan diuji cobakan, tapi kalau benar apa tidak itu nanti akan kita kita tunggu sama-sama. Mudah-mudahan bisa terlaksana, ya. Kemudian apakah klinik Telkom menyediakan tes rapid atau swab PCR, ya? Kalau hanya untuk memeriksakan diri, ya, itu kita tidak menyediakan, ya, kecuali kalau memang ada indikasinya, ya. Misalnya kalau seseorang itu ODP, ya, ataupun dengan orang itu PDP, ya, orang dalam pemantauan, ataupun ada riwayat kontak, ya. Kalau misalnya karyawan ada nota dinas dari atasannya ataupun manajernya, maka itu bisa kita berikan. Ya, tapi kalau untuk pemberian secara sendiri, saya mau tes, saya ada apa enggak, itu kita belum memberikannya. Terima kasih. Next pertanyaan. Monggo, Dr. Agung, Mbak Ocha, atau Mas Rifki dilanjutkan kembali Q&A-nya. Iya, baiklah. Ada pertanyaan lagi, orang tua saya usia 87 tahun dengan berbagai macam penyakit kronis, antara lain osteoporosis, prostat, dan lain sebagainya. Pola makan seperti apa yang cocok buat beliau, ya? Barangkali mungkin dari gizi bisa menjawab, ya, pola makan bagi mereka yang menderita penyakit kronis atau osteoporosis, prostat, dan lain sebagainya. Jadi pada usia yang sudah 87, kemudian menderita penyakit-penyakit kronis, ya, prostat, osteoporosis, dan sebagainya, pola makan apa yang cocok untuk beliau? Oke, saya akan menjawab. Pak Azril Aziz, ya, usia 87 tahun, kemudian banyak macam penyakit kronis, ya, contohnya osteoporosis, kemudian juga prostat. Pola makan apa yang cocok? Sebenarnya makanan ini adalah untuk kondisi-kondisi seluruh usia. Kebutuhannya
disesuaikan apa namanya proporsi tubuhnya, ya. Kemudian juga apa namanya, memang ada beberapa makanan yang perlu dibatasi, terutama adalah ketika apa namanya, informasi harus kita lihat dulu apakah ada gula, kemudian hipertensi, atau tadi dikatakan ada prostat. Nah, prostat sendiri itu berkaitan dengan makanan-makanan yang penyumbat, ya, terutama adalah makanan yang protein tinggi dan juga lemaknya tinggi. Nah, makanan yang protein tinggi dan juga lemak tinggi ini ada pada bahan-bahan makanan yang jadi ada pada low carb tadi. Ya, porsi jadi makanan ini yang mulai dibatasi. Porsi makanan ini yang mulai dibatasi. Dan ketika makanan ini menjadi dominasi dari makanan, kita disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Kurang lebih 1/4 dari piring makan yang dikonsumsi. Kemudian osteoporosis. Yang pernah ini juga mungkin yang pernah pada webinar Dokter Agung, tolong di-mute terlebih dahulu, Dok. Terima kasih. Oke, ya. Mengenai susu atau kalsium, ya gitu. Apakah boleh dikonsumsi atau tidak? Karena apa namanya, berdasarkan beberapa penelitian memang konsumsi dibutuhkan. Nah, apakah susu masih boleh dikonsumsi atau tidak, ya? Sebenarnya gini, pada saat usia lanjut memang kebutuhan kalsium tidak yang dari makanan itu hanya untuk mempertahankan supaya tidak mengambil cadangan yang ada pada tulang dan gigi yang di dalam tubuh, ya. Jadi apakah masih bisa dikonsumsi? Bisa selama kebutuhannya ya. Jadi apa namanya, balik lagi untuk Pak Azril, pola makannya disesuaikan dengan kebutuhannya, dan kita juga harus tahu dulu apa namanya, penyakit penyerta seperti apa yang banyak ada di dalam tubuhnya Bapak. Jadi memang untuk pola makannya itu biasanya individual. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Pak Herlan, ya. Selamat siang Mbak Ocha, saya termasuk obesitas 2 dengan BMI lebih dari 32, ya. Berat badan dahulunya 95 kg, tinggi badan 170 meter. Pasca sakit tifus dan puasa saya sekarang turun 15 kilo menjadi 80 kg. Apakah harus menurunkan berat badan lagi menuju berat badan ideal 70? Mohon saran gitu. Untuk Pak Herlan, memang disarankan tadi agar meminimalisir dari penurunan kesehatan. Memang sebaiknya berat badan itu balik lagi ke arah ideal, ya gitu. Apakah perlu diturunkan perlahan tapi dari apa namanya yang tidak dibutuhkan itu akan terminimalisir juga. Jadi sehingga lebih ke arah untuk memaintain atau menjaga kesehatan ke depannya, ya. Jadi diharapkan memang tetap ada penurunan berat badan, hanya saja memang tidak boleh ekstrim. Jadi penurunan berat badan dalam 1 bulan, ya, untuk Bapak dan Ibu sebaiknya tidak lebih dari 2 kg. Ya, kenapa? Karena ketika lebih dari itu, ya gitu, sel-sel tubuh dia akan kacau balau, sehingga pada saat pola makannya tidak sesuai, kemudian cheating atau dari organ tubuh atau penyerapan, ya. Jadi sebaiknya memang penurunan berat badan tidak ekstrim, tetapi terukur, kemudian juga mungkin itu yang bisa saya jawab. Lanjut.
Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana korelasi antara ukuran lingkar pinggang dengan kebutuhan kalori? Oke, ya, ini menarik, pertanyaannya bagus banget bagi Bapak atau Ibu gitu ya, gitu. Apakah ada secara implementasi sebenarnya lingkar pinggang itu untuk melihat apakah penumpukan di dalam tubuh atau makanan yang kita makan itu bisa berlebih atau tidak, ya gitu. Kalau misalnya untuk laki-laki itu lingkar pinggangnya kalau lebih dari 90 berarti tumpukan lemaknya itu berlebih. Kemudian kalau misalkan perempuan lebih dari 80 berarti tumpukan lemaknya itu juga berlebih. Sehingga untuk parameter ini kenapa dipergunakan? Karena ketika tumpukan di dalam perut itu jauh lebih tinggi, ya, ini akan menekan organ-organ dari tubuh sehingga menyebabkan penurunan dari fungsinya. Contohnya misalkan hati atau salah satunya hati. Ketika konsumsi makanan kita itu berlebih, lemak itu akan menyelimuti hati sehingga fungsi hati itu akan terhambat sebagai pemecah dari lemak dan juga karbohidrat dan fungsinya akan menurun. Nah, lebih ke arah sana kaitannya. Jadi sebaiknya memang lingkar pinggang itu juga menjadi indikator bagaimana untuk mengukur status gizi agar tetap. Itu Pak Gito Sugito yang bisa saya jawab. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan di sini yaitu mengenai pemakaian vitamin C. Ya, ini menanyakan apakah perlu setiap hari kita konsumsi vitamin C. Ya. Perlu mengatakan sini bahwa vitamin C itu pun mikronutrien yang diperlukan oleh dewasa itu berkisar antara 7 ya, dan itu tadi sayuran dan buah-buah konsumsi tersebut itu sebenarnya cukup ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya kita habis sakit berat, kemudian sedang ibu hamil atau sedang menyusui ataupun kondisi-kondisi yang memang membutuhkan kita baru kita berikan vitamin C dari luar ya. Kemudian di pasaran banyak yang sampai 1000 mg ataupun 500 mg. Apakah itu tentu saja bahwa ini kurang baik kalau kita konsumsi apalagi tiap hari ya. Tiap hari kita konsumsi. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya antara lain adalah ke pencernaan ya, kemudian ke gastritis ataupun ke MAH ya. Kemudian dia bisa menimbulkan ginjal ya, bisa menimbulkan batu ginjal sehingga kurang baik kalau kita konsumsi setiap hari ya. Jadi jelas vitamin C memang diperlukan oleh tubuh kita untuk meningkatkan imunitas, untuk sintesa kolagen, untuk tulang dan sendi ya, sangat baik sekali. Tapi kalau kita konsumsi terlalu banyak itu tentu kurang baik bagi kesehatan kita ya. Saya itu yang bisa saya berikan. Kemudian dan buah ini boleh dirapel pada saat salah satu waktu makan atau tidak. Baik, Bapak Joko atau Pak Sulistia, tadi sudah saya katakan bahwa sebaiknya memang makanan itu adalah tepat jadwal, kemudian juga tepat jumlah.
Nah, ketika makanan itu dirapel, ya, gitu, berarti kebutuhannya pastinya atau yang jumlah yang dikonsumsi itu akan berlebih. Nah, kelebihannya tadi sudah saya katakan bahwa tubuh kita sama seperti botol. Kalau diisi lebih dari 600 ml, pastinya tubuh hanya menyerap yang 600 ml. Ya, selebihnya pasti akan ditumpuk. Jadi sebaiknya memang tepat jadwal, kemudian juga tepat jumlah dan juga tepat jenis. Yang denyut tadi. Di Q&A saya nggak nunggu. Yang mana sih? Selamat siang Mas Rifki, untuk denyut nadi sebelum latihan tadi disebutkan 6 detik dikalikan 10 dan seterusnya. Nah hasilnya itu berapa seharusnya? Minimal dan maksimalnya apakah berlaku untuk semua usia? Terima kasih. Ya oke. Saya jawab pertanyaannya Bu Neni ya. Jadi kalau untuk denyut nadi itu seharusnya, kalau misalnya sebelum latihan, alangkah baiknya denyut nadi kita di bawah 100. Jadi misalnya atau 10 dikalikan 10 tadi, jadi harus di bawah 100. Jika di atas 100, bisa segera, sebelum melakukan latihan fisik ini ya, bisa segera konsultasikan ke dokter atau istirahat dulu saja, mungkin karena tidurnya kurang atau ada hal lain seperti itu. Dan juga pada saat olahraga, itu harus diperhatikan denyut nadinya pada rumus dengan denyut nadi maksimal tadi Bu. Jadi 220 dikurang usia ibu sekarang. Jadi dari 65% sampai 80% dari denyut nadi maksimal Ibu Neni tadi. Seperti itu, Bu. Jadi disesuaikan dengan training zone-nya masing-masing. Ya, terima kasih. Oke. Oke, jadi tetap diukur dulu sebelum latihan, tensinya dulu atau denyutnya juga diukur dulu. Setelah itu usahakan bersepeda itu di pagi-pagi atau ketika keadaan jalanan masih sepi. Jadi bisa kita tidak menggunakan masker. Jadi karena kalau kita pada saat olahraga menggunakan masker, kita akan bisa sesak nafas juga. Sirkulasi udara juga tidak akan normal. Jadi tidak nyaman kita untuk berolahraga kalau kita misalnya olahraga dengan menggunakan masker. Jadi kalau misalkan pada pandemi ini bersepeda, usahakan pagi-pagi atau dalam keadaan masih sepi seperti itu. Atau disesuaikan dengan misalnya kalau sore sepi, tidak ada masalah seperti itu. Usahakan menghindari menggunakan masker seperti itu aja. Oke, mungkin terjawab ya Bapak atau Ibu Joko. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Juliana Hutagalung. Ya, selamat pagi para narasumber, Dr. Agung. Mau konsul, nama Juliana Hutagalung, usia 55 tahun. Saya rutin mix juice setiap hari buat sendiri, kemudian rajin sepeda setiap hari. Hobi masak setiap hari, kemudian jemur di pagi hari, makan makanan sehat yang dimakan sendiri, yang dimasak sendiri. Kemudian yang ditanyakan adalah sudah 6 bulan ini kualitas dari tidurnya hanya bisa sampai 3 sampai dengan 4 kali bisa
3 sampai 4 terbangun. Menopause. Ya, baik Bu, Bu Iliana Utagalung ya. Jadi apa yang Ibu lakukan ya, rajin bangun pagi, kemudian sepeda, kemudian hobi masak, berjemur, makan makanan sehat dengan masak sendiri, itu sudah cukup baik dan bisa diteruskan untuk dilakukan ya. Kemudian masalahnya adalah kualitas tidur ya. Tidur malam sudah tidak berkualitas lagi ya, bisa sampai 3 sampai 4 kali terbangun. Nah, ini tentu harus harus ditinjau kembali penyebabnya apa. Bisa macam-macam. Ya, bisa karena ada faktor hormonal, bisa jadi, atau mungkin juga apa ibu sudah menopause, kemudian ada faktor psikis ya, yang mungkin bisa dilakukan ataupun konsultasi dengan psikolog atau dengan psikiater ya, apa yang menyebabkan hal tersebut ya. Tapi kalau tidak ada penyakit-penyakit lain yang membahayakan dan lain sebagainya, itu saya yakin tidak ada yang mengkhawatirkan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi bisa jadi karena faktor psikologis ya atau psikis, dan ini perlu ditinjau lebih dalam lagi ya. Mudah-mudahan bisa bisa menjawab apa yang Ibu pertanyakan seperti ini. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau, cukup ya. Oke. Oke, mungkin karena waktu juga, kami akan menjawab 2 pertanyaan lagi dari Q&A. Ini dari Bapak atau Ibu Muslih Masruri. Mengulang pertanyaan webinar sebelumnya yang belum terjawab, saya setiap harinya menjaga kesehatan itu dengan meminum madu pahit dan juga jelly gamat. Apakah ini termasuk suplemen? Apakah tambahan ini recommended menurut dokter? Karena efeknya memang ada. Terima kasih. Baik, Bapak atau Ibu Muslih Masruri, saya akan menjawabnya. Madu itu baik atau tidak, memang bisa dikonsumsi dan ini bisa dijadikan pengganti dari gula pasir, ya. Dan konsumsinya memang tetap ketika kondisi tubuh itu tidak ada penyakit penyerta seperti diabetes, itu boleh maksimal hanya 2 sendok makan, ya. Dan kalau lebih dari itu, balik lagi tadi, akan mempengaruhi dari sistem tubuh itu sendiri. Dan gula yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi sistem imunitas. Nah, kalau misalnya tadi ada dikatakan mungkin ada diabetes, berarti angka kebutuhannya harusnya kurang dari itu. Minuman herbal atau yang lainnya ya. Jadi sebaiknya memang tetap dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih. Kemudian apakah recommended? Tadi saya katakan madu itu adalah bahan pangan alami yang bisa dikonsumsi asalkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir yang mungkin yang bisa kami jawab, yaitu dari Ibu Nur Hidayati atau Bapak Nur Hidayati R. Bolehkah lansia buka puasa dengan minum susu terlebih dahulu? Baik. Boleh atau tidaknya, balik lagi kita harus tahu kondisi tubuh kita, ya. Ketika kita memang mengetahui kondisi tubuh kita, gitu, apakah kita ada, kalau minum susu itu biasanya ada enzim laktosa yang sifatnya tidak bisa diterima oleh lambung atau pencernaan kita. Nah, ketika memang ibu atau bapak bisa mengkonsumsi ini dalam keseharian, bolehkah menjadi menu buka puasa? Boleh-boleh saja, ya, gitu. Tetapi dilihat lagi, gitu ya, kandungan gula yang ada pada susu, apakah berlebihan atau tidak? Karena kalau misalnya di sini dikatakan susunya seperti apa, saya kurang paham. Karena kalau susu-susu yang ada, ya, gitu, itu biasanya juga ada penambahan gula. Nah, ketika gulanya juga berlebih, ini yang akan menarik cairan sehingga tadi
Mungkin kami kembalikan ke Yakes Pusat kepada Mbak Rahmi. Oke, terima kasih Dr. Agung, Mbak Roza, dan Mas Rifki untuk materi yang sudah disampaikan. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang masuk, namun belum terjawab. Nantinya akan kita pilah kembali pertanyaan, karena lumayan ada yang sama juga ya. Dan nanti akan di-share kembali di Instagram Yakes Telkom. Jadi nanti bisa dicek pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab ini, bisa dicek kembali di Instagram Yakes Telkom. Sebelumnya juga kami mohon maaf jika ada kendala teknis saat penyampaian materi. Terima kasih bagi para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar Sharing is Caring Telkom Group. Akan ada banyak kegiatan webinar lainnya. Silahkan tunggu saja jadwalnya. Ini terbuka untuk baik itu untuk karyawan, pensiunan, maupun karyawan Telkom Group. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.